Kenapa pas lagi nyanyi itu suaranya beda? Kalau nyanyi aku pakai suara perut. Suara perut? Iya, pakai diafragma. Oh, oke. Jadi dari yang suara imut cempreng tadi, jadi suara perut tuh lebih besar. Iya. Boleh ini nggak kayak dipraktekin gitu, tipis-tipis lah. Yang tadi ngomongin Sunda Iya, tuh. iya. Si Sunda-Sundanya gitu. Iya, Sundaannya ini. Lagu Sunda. Coba deh, kita mau denger yang Sunda. Oke. Barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon Gitu. Artinya apa? Aduh, mohon maaf ya, gue nggak ngerti Sunda. Barudak tuh anak ya? Anak-anak yang benar jangan sampai salah langkah. Gitu ya. Tapi kan dari suara lo yang dari kecil nih cempreng, iya. ya kan istilahnya emang kayaknya tuh sorry banget nih ya, kayak mungkin orang kayak apa sih ini gitu banyak, kan, iya, kayak iya. nggak banget gitu. Iya. Itu lu pernah kayak entah diremehkan atau mungkin ini mah nggak mungkin jadi penyanyi suaranya cempreng gini gitu. Sering banget. Sering nggak ngalamin sama hal teman kayak gitu? sekelas juga. Sering iya? dari SD ya. Dari SD. Iya, apalagi dikatain kan. Kayak gandeng mana emang minion. Minion. Gandeng lah mana minion kampret katanya gitu. Sumpah kayaknya. Bener Kak. Iya. Di KDI ini menurut lo ini mulus-mulus aja atau penuh drama sebenarnya di KDI 2020 tuh? Dari awal juga kan emang dipaksa mama ya drama ya. Udah drama duluan sebelum itu. Iya. Jadi KDI-nya enak sih Kak sebenarnya, Enak-enak teman-temannya aja ya? pada oke. Cuma ada mungkin beberapa yang pada saat masuk kontes mungkin gak terima yang ke 20 besar itu kan dari 40 kan disaring 60, 40, 20. Ada yang gak terima mungkin kayak suaranya biasa aja tapi kok dia lolos. Pasti cuma gara-gara itu doang suaranya kayak gitu. Suaranya kayak gitu doang tuh dilolosin. Ya lo katanya iri. Ya kan makanya bilang bos. Karena kan Ada orang aja. tuh kayak nggak expect ya, maksudnya kayak ngelihat lo pasti ngomongnya aja gitu, apalagi nyanyinya. Kayak Iya kan, biasa aja katanya. Padahal bagusan aku tuh ketik kemana-mana gitu. Malah waktu itu aku sekamar loh Kak, ada sekamar. Sampai digituin. Aku kan itu random gitu kan. Iya, aku iya, emang iya. sama dia gitu. Terus aku yang lolos kan di kamar itu. Terus dia nelpon mamahnya. Iya mah katanya malah ada nih teman aku. Nah si Jelita yang lolos padahal suaranya B aja. Oh kata gue teh. Meledak ya. Ini dia menabuh genderang perang sebenarnya. Iya aku itu sengaja depan aku. Ya Allah. Ya ampun. Oke, seru banget ngobrol sama Jelita-Jelita. Sekarang kita mau ke games. Beneran. Ada gamesnya. Ada ya. Karena di sini sudah disediakan donat ya. Dari tadi cuma gue liatin Iya, aja. pantesan dari tadi boleh nggak diminta? Nah, boleh nggak sih lapar dikit ya? Iya. Iya. Ini gamesnya adalah lo pilih salah satu. Ini karena donat ini punya clue. Di bawahnya ada apa namanya arahan lah. Pilih yang mana, terus nanti lo tinggal buka ya. Lo baca challenge-nya apa gitu. Pilih yang mana kira-kira Jel? Nah ini. Oke, ini yang Oreo matcha ya teman-teman ya. Silakan diambil terus dibaca sendiri aja. Udah ngincar. Nanti boleh dimakan kok, boleh. Ya kita cek ya, ada challenge apa di bawahnya. Ada ambil ya. Ambil. Silakan dibaca ya. Baca kalau tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Maklum. Challenge nyanyi lagu pop pakai suara cempreng. Wah, nyanyi lagu pop pakai suara cempreng. Kayak ini menarik sih ya. Karena kan orang kalau dengerin lo nyanyi pakai suara yang perut kan. Iya, tapi bisa. Aku kebanyakan nggak bisa Kak kalau nyanyi pop pasti agak cempreng gitu. Oh iya. Iya, nggak agak sebesar dangdut. Oke. Boleh. Coba ya. Kita coba. Nyanyi pop suara ini ya. Iya. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu. Mahal ini ya? Iya. Ini bukan mahal ini tapi Mahamini ini. Mahamini. Bener. Bener. Udah ya? Segitu doang. Itu nambah tuh. Apa ya? Lagu lain. Oke. Sekarang gue juga. Coba, ayo juga. Ayo. Gue juga milih? Iya. Aduh, ya sudah kita pilih yang pink ya. Ini kalau misalnya gue ambil
Apa namanya? Yang nyanyi gue juga. Masya Allah. Challenge untuk host. Jadi emak-emak yang marah karena anaknya bandel. Challenge buat gue. Iya, Jadi gue gantian. Oh, oke. Jadi gue marahin lu. Oke. Iya, lu anak gue yang bandel ya. Oke. Sok. Iya. Oh, gitu. Anaknya yang lawan boleh, Oh, boleh, gitu, boleh. iya. Oke. Ada yang PR. Oke, siap. Oke. 3, 2, 1. Jelly! Jelly, kamu kemana aja? Mama panggilin kok nggak datang-datang. Jelly, handphonenya ditaruh. Dari tadi main game terus. Jelly, Mama udah bilang ya, kamu tuh harus makan. Kamu harus belajar. Kamu harus jadi anak yang sukses berbakti untuk nusa dan bangsa. Jelly, Iya mah. jangan diem aja. Jawab, Jelly. Iya mah aku dari tadi gak main HP kok. Aku dari tadi udah gegero. Apa tuh gak Udah nyuci piring, nyuci baju, piring. udah Semua. semuanya udah mah. Tapi Mama lihat dari tadi kamu tuh main-main TikTok, scrolling terus. Ya gak apa-apa lah, Itu makan. kamu ngeliat siapa? Adalah orang ganteng. Om siapa? Om Bram. Coba Mama lihat. Gitu ya? Ternyata gue cocok ya? Cocok. Lebih mendalami sih. Oke. Itu peran gue sebagai bapak. Karena gue juga suka marah ke anak gue. Gitu, iya. Iya, kalau misalnya anak gue megang Anak handphone kecil-kecil terus. ya? Kecil-kecil. Iya, alhamdulillah karena Alhamdulillah. punya anak kecil kan di rumah kayak emang udah dikasih handphone kan. Iya. Ya, karena kan sekolah kadang-kadang buat WhatsApp sama Bener. temennya gitu Iya. kan. Tapi emang jatuhnya Roblox mulu. Sekarang Jelly yang jadi mama ya. Boleh. Nah, Jelly yang jadi mama nih gamesnya nih. Silakan. Jelly yang jadi mama. Hei Dede, mana teh kunaon? Pakai Sunda dong. Ih, aku mah gak Boleh. apa-apa. Sunda aja. Gak apa-apa. Mm-mm. Udah auto. Lupa aku. Udah auto. Iya. Gak apa-apa ya? Ya. Ya ada yang mana teh ulah main wae atuh. Itu bantuan ieu emak teh keur naon ieu? Emak teh ngabereskeun ieu kadaharan. Geus ieu kana donat, geus nyeun donat tuh. Ya atuh bantuan emak atuh deh ya Allah Gusti mama geus naheur cai geus kadinya geus naon nyeun sangu naon geus Si gegero. mama, Dede tuh cuman hanyang donat. Naon hanya ieu mah nih. Hanyang, donat. Tapi katanya boleh makan tengahnya doang ya. Setelah jadi penyanyi, mungkin apakah ada rencana-rencana berikutnya lebih ke sinetron mungkin atau ke layar lebar? Iya main film Kak. Oh, Main ada? film pengen. Iya. Mudah-mudahan nanti ada tawaran lah ya. Kan karena kan gara-gara suaraku kayak gini kan kebanyakan perannya mungkin ya udah Ah, perannya yang lucu aja sudah, sesuai lucu, ini aku aja gitu ya. Pengen sih kayak yang challenge diri sendiri buat karakternya yang serius gitu Iya. ya. Kayak cinta-cinta gitu ya. Iya, Kayak, boleh. kamu di mana dengan siapa? Menguatkan si karakter Jawanya itu kenapa? Karena mungkin ya Mm-mm. lebih cocoknya emang ke Jawa gitu. Oh, Kalau oke. ke dangdut belum secocok itu gitu. Oh. Jadi aku emang akunya juga lebih sukanya ke Jawa gitu. Ah, iya. Lebih kayak lebih diri aku aja gitu kalau ke Jawa. Boleh nggak nih si penonton podcast kita nih kamu kasih spill gitu suara kamu Boleh. bernyanyi gitu. Jadi di awal podcast kita bisa mendengarkan suara indah Mayang Sari. Oke. Sekarang Boleh. Bisa besok. lagu apa nih Mas? Lagu apa bebas? Bebas. Lagu kamu sendiri Oh, atau boleh. mungkin lagu yang udah lagi viral gitu kayak semacam rungkat mungkin atau Rungkat. ya Boleh. boleh. Duet Silakan. kali boleh. Jangan. Oh enggak juga. Walaupun kata Baskara cari suara lo, tapi suara gue fals malah. Jadi gue nggak percaya diri. Harus lebih dicari itu sih Mas. Iya. Rungkat boleh. Boleh, silakan. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Dari cantik itu kan kamu nggak sendirian. Cantik itu biasanya dari orang tua. Ya Oh, kan? dari orang tua. kan? Iya, Iya betul, kan? betul. Iya kan? Betul. Nah, ini ngomong-ngomong soal orang tua, apakah juga orang tua kamu tuh musisi atau di Banyuwangi itu berkesenian gitu? Kalau ayah aku iya, dulu dia sempat punya kayak apa ya dibilangnya itu. Jadi kayak Arjun Tunggal. bukan
Janger gitu, tahu nggak sih Mas Janger. Wah, aku nggak Jadi tahu. dia kayak pentas seni, jadi kayak teater orang gitu Oh, loh. teater orang. Iya, Kayak jadi- wayang orang. Wayang orang. Wayang Enggak. orang yang main gitu Iya, ya, ha-ha. iya kan? Iya, ha-ha. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dulu punya kayak gitu Oh, ayahku. oke. Ada yang bilang juga, secara rumor Banyuwangi itu apa ya, kayak kotanya lebih mistis gitu. Waduh. Bener nggak sih? Mistis. Karena kan kayak tuh dia mau nyebrang ke Bali kan, kayak Iya, Jawa Timur yang paling ujung gitu Ujung kan. banget ya. Itu bener nggak sih? mistis. Sering banget sih ya aku denger mistis. Tapi secara horor-horor gitu nggak? Aku nggak pernah ngalamin yang pribadi gitu, nggak pernah. Tapi kalau dari cerita temen-temen aku gitu, itu ada. Ada apa misalnya cerita teman kamu? Kayak misalnya kayak pelet gitu-gitu, ada lah. Santet. Iya, Gitu santet juga ada juga. Ih, serem. Terus kayak yang KKN Desa Penari gitu-gitu Oh lah. iya. Jadi Gitu. ketemu penari di pinggir jalan malam-malam. Pakai kemen. Kayak nggak jadi horor Bukannya ikut deh. nyanyi malah nyawer. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan kamu sempat nyebutin kayak semacam pelet atau santet. Betul. Ini ada rumor juga sebenarnya persaingan penyanyi di mungkin ya kita bisa bilang Jawa Timur kali. Itu juga bahkan sampai ada yang kirim-kiriman gitu nggak sih? Ada dong pastinya. Banyak. Bahkan yang sampai aku di kontes kemarin juga. Maksudnya ada yang bawa lah, anak yang bawa gitu-gitulah. Oh Jadi iya. kayak ada yang perang gitu-gitu kali ya. Iya, Bisa jadi- bilang perang jadi, atau enggak penghuni yang tempat karantina aku jadi nggak terima ada yang bawa gitu-gitulah. Serius merinding. Beneran jadi Iya, jadi kirim-kiriman jadi kan kayak Iya. apa? Emang banyak yang kirim-kiriman. Spiritualnya gitu. Bener. Aku nggak tahu ya kirim-kirimannya itu bentuk apa dan gimana. Cuman emang beneran ada kirim-kiriman yang kayak gitu. Si Jadi persaingannya kayak, itu iya, ya? persaingannya sampai kiriman kayak gitu. Oh, karena kan sebenarnya kayak ada mitos-mitos juga nih. Misalnya ada penyanyi harusnya naik panggung, dia bisa nyanyi nih. Tapi mungkin karena ada kiriman itu suaranya hilang. Hilang, betul. Itu ada mitos-mitos kayak gitu kan? Bahkan nggak jauh-jauh deh dari ayah aku ya. Tapi ini bukan nyanyi ayahku. Iya. Jadi dulu dia kepala desa lah gitu. Lagi Di pemilihan. Desa Penari bukan? Desa Penari. Kepala desa. Oh, pemilihan kepala desa. Iya, jadi masih pemilihan lah ya. Jadi kebetulan saingannya ini nggak tahu ya dia ngasih permen atau apa gitu. Jadi pas ayah aku naik nih, dia nggak bisa ngomong. Iya. Abis makan permen itu jadi ya udah nggak ngomong apa-apa. Jadi emang bener-bener Jadi nggak bisa pidato? nggak bisa keluar? ngomong. Iya, suaranya nggak ada. Tapi Astagfirullahaladzim. bisa ngomong ayu bisa, tapi nggak ada suaranya. Wah. Gitu. Sembuhnya gimana? Sembuhnya. Belum sempet nanya lagi. Oke, silakan dicoba ya. Oke. Challenge-nya ya. Sendiri nih, nggak bareng. Sendiri aja. Oke, jadi kali ini guys, kita akan coba kerupuk seblak yang berwarna hijau ini. Jadi ini dari cabai kan? Iya dong. Asik. Oke. ASMR. 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 Jadi ini rasanya kerupuk sih. Itu nggak bakat nih, gimana ya? Bumbunya gimana Kak, bumbunya? Bumbunya kayak pedas, manis, gurih. Habis itu lebih ke asin sih ya. Katanya juga seorang Mayang Sari ini suka banget naik kendaraan umum yaitu bis. Kenapa? Kenapa suka Dari naik mana bis? sih? Hah? Dari mana itu? Ya, banyak informasi saya ini, makanya saya catat informannya Oh, iya, banyak. oke. Kenapa naik bis? Kenapa Karena suka naik bis? bisa tidur. Oh, ya kan naik kereta juga bisa sih. Tapi duduk. Oh iya Gitu sih. kan, kalau naik Bis bis kan ada yang sleeper tuh. Iya, itu. 2013 tuh ditawarin kayak pokoknya joget apa dulu kan ada ya Iya, di beberapa SCTV. lagu-lagu itu. Aku kan orang Sunda, kalau aku nyanyi pokoknya joget gimana, terus aku kan
ini lulusan kuliahnya di UPI seni musik gitu Oke. ya. Guru-guru aku tuh bener-bener yang idealis semua Straight kan. lah ya gitu lah ya. Straight gitu. Kalau Jadi aku anak tuh lulusan seni masih musik. mikirin gitu. Aduh kalau aku ini gimana, terus tetangga aku gimana. Kebetulan rumah di Sumedang itu kan tetangganya agamis semua. Keluarga dari papa juga semua berhijab gitu, agamis lah. Kalau dari mama memang darah seninya kuat Kuat. tuh. Kita punya dulu ada orkes musik kayak Monata gitu. Kalau di Oh, iya, Sumedang iya, iya. itu Sumedang itu Purnama Nada Mutiara Nada. Jadi tuh keluarga besar mama aku tuh punya gitu lah. Jadi aku tuh ini balance kan. Balance ya. Dari Dengan bapak akhirnya- yang agamis. di bapak agamis dan Dari mama mama. yang rock and roll gitu. Wah, ini tuh sebenarnya Neng ada tawaran di penyanyi dangdut gitu. Labelnya Naga Suara pada saat itu karena anak-anak band Wali tuh ketemu aku di suatu event, aku tuh sebagai band pembukanya Iya, gitu. oke. Jadi ditawarin, dikenalin, akhirnya dipanggil sama para Hayu Iya. gitu untuk ke Naga Suara. Tawarin aku, oh iya, aku tuh maunya nyanyi pop, Pak. Aduh Uci, nyanyi dangdut aja sekarang gampang cari uangnya. Kamu baru muncul, off air kamu udah 2 digit loh. Iya, iya. Oh gitu ya, Iya, iya, iya. masa sih? Coba. Nanti saya pikir-pikir dulu ya, masih pikir-pikir dulu loh. Sebenarnya bukan pikir-pikir, aku tuh udah gatel sebenarnya. Cuman kan keluarga papa itu loh Iya, yang iya, iya, agak berat lah aku ya bilang, istilahnya. "Pak, boleh nggak ya Neng gini?" Aku izin dulu. Terus papa aku bilang, "Ya kenapa enggak, Neng? Alhamdulillah." Karena backgroundnya tuh pendidikan seni musik ya? Iya betul. Jadi aku kuliah di UPI, UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Itu jurusan pendidikan seni musik. Jadi aku Oke. SPD. Asik. Us- Jadi guru nggak nih cita-cita kapan-kapan nih? SPD, sarjana penyanyi dangdut. Tapi Keinginan tau nggak? gak dulu tuh ya, aku tuh selalu di ngenyek, kalau bahasa Jawanya tuh ngenyek tuh kayak diejek ya sama, diejek ya. sama senior sama itu tuh. Aku tuh kan emang dari dulu suka glamor, kayak gini nih, Iya, suka ke kampus tuh kayak gini gitu Oke. kayak. Jadi lebih yang Kadang-kadang dulu kan leopard cetar gitu lah kan ya. Syahrini kan suka pakai Iya, leopard. Nah, aku cetar-cetar juga gitu. pakai leopard ya. Jadi aku suka dibilang uci pedang gitu. Aduh. Pengen dangdut. Aku sebel banget, aku ini kurang pop gimana sih Asik. dulu ya kan. Tapi orangnya mungkin udah dangdut ya sekarang. Oke, oke. Iya, jadi aku uci pedang dan alhamdulillah terkabul Udah doanya. pedang dari Sumedang lagi. Sumedang lagi ya Iya, kan. iya. Sumedang suka menyanyi dangdut. Cewek itu lebih suka cowok humoris ya? Iya. Iya kan ya? Tapi kalau humoris tapi nggak punya duit gimana tuh? Lapar nggak sih ketawa mulu? Aduh gimana ya? Aduh, kita Susah ya? cari duit sama-sama deh Ya, kalau cari gitu. duit sama-sama ya. Oke, oke. Kan yang penting tanggung jawab itu Bener, cowoknya. tanggung Ya kan? jawab. Maksudnya dia humoris mulu ya. Kita emang makan ketawa-ketawa masuk angin dong, say. Boleh nggak sih ini di-spill gitu sedikit gitu? Apanya? Refnya kek atau apanya? Oh, boleh gitu. dong. Nah, di mana nih kameranya nih? Kamera ini. Bebas, bebas. Oh, di sini. Udah kayak ini ya. Dadah. Kayak uji. Coba di-spill dong, Candu dan Luka. Candu dan Luka ya. Kau kasih candu lalu pergi, sisain luka hati ini nyeri. Katamu sayang tapi kok begini, cinta palsu kau jual janji. Sekarang ini kita mau ada games, Uci. Oh games? Iya dong. Aku nggak dikasih tahu ya. Ah, ini memang Jangan surprise. susah-susah ya. Enggak, kita mau coba kasih challenge mengambil pilihan dari kantong ini ya. Oh pilihannya Oke, apa? Jodoh ya. bukan sih? Bukan dong, bukan jodoh dong Kayaknya ya. nama-nama jodoh ya kan di sini. Dari kertas-kertas yang ada di sini coba dipilih salah satu dan dibaca, Uci. Silakan. Karena aku penyanyi dangdut, aku kocok dulu kocok. Asik. Kocok. Aku juga megangnya. Kocok. Aduh. Mas, audio man tolong Mas. Oke. Oke, mana nih Kak? Tolong dibaca Kak. Apa nih? Acting marah ke pacar ketahuan selingkuh dengan tukang pijit. Jadi gue jadi pacarnya. Aku kalau ke pacar nggak pernah marah. Kalau marah bye. Oh iya. Jadi tapi ini acting ya kan? Pemaaf ya, orangnya pemaaf ya. Pacarnya ini, tukang pijitnya itu, apa namanya, kayak baik banget gitu loh. Penuh perhatian gitu. Kalau tukang pijit yang dipanggil ke rumah mah soalnya emak-emak semua gendut-gendut. Jadi kalau misalnya pacar gue selingkuh sama dia, gue apa sih kamu ya? Kamu udah minum obat belum? Nanti kalau aku gitu. Ya kan, ini Oke. pasti ini tukang pijitnya yang di situ, udah di spa. Bingung gue mau ngomong apa. Oke, sekarang kita tugas berakting ya. Pokoknya gue pacarnya deh.
Kalau nggak acting nggak apa-apa sih, oke. Yang lucu-lucuan kan. Iya. Pura-pura marah ya karena pacarnya selingkuh. 3, 2, 1. Mas, kamu semalam dari mana sih? Semalam Iya. itu main sama temen-temen. Kamu jangan bohong deh. Ih, lihat WA, aku kan udah izin mau Aku udah pedal. lihat WA kamu. Iya, apa? Tadi malam ada ini siapa namanya? Itu teman aku si Roni ngajakin pedal. Pedal apaan? Masa pedal ada gaya-gaya petik mangga? Kan nggak mungkin. Itu ininya kak, ininya sayang, apa namanya, senarnya, senar apa sih namanya, raketnya. Jadi tinggi tuh petik mangga, mau Masa pukul bukan? bolanya. Kalau petik mangga kan harusnya di kebon. Kamu abis main sama siapa? Kebon? Itu teman aku pedalnya tuh di kebon karena Udahlah, kamu jangan banyak ini deh. Udah kamu jujur aja sama siapa? itu Bi Isni namanya. Masa? Bukan, ini namanya Maimunah kok. Enggak, dia yang biasa mijitin aku. Kan kamu sendiri yang Oh, bilang. jadi kamu selingkuh sama tukang pijit? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu minta pijit jangan ke aku, kerokan ke Bi Isni. Kamu sendiri yang bilang. Enggak, kayak bukan bisnis nih. Ini siapa namanya? gitu. Itu siapa? Tuh, ini Lisa. Itu Blackpink. Kamu mah kayak gitu udah deh. Ya Kalau udah emang kamu lebih milih dia ya udah sama tukang pijit aja. Tepuk tangan. Jago acting ya. Katanya kalau Uci manggung itu ada ridersnya adalah kencur. Iya. Nih kenapa nih dengan kencur nih ya? Apa bau kencur? Itu anak bau kencur. Itu anak kecil ya, Iya, bau iya, kencur. bukan ya. Bukan Kencur. kencur tuh kalau kalau urgency gitu. Kalau misalnya aku lagi kurang fit, itu aku suka minta kencur. Kadang-kadang kan kita lupa ya Iya, bawa gitu. Pernah tuh waktu di Morowali Utara, aku manggung pas lagi suaranya lagi habis, lagi flu batuk. Kamu minta kencur, dikasih 1 kilo. Ini pulang-pulang 1 kilo. buka warung seblak gue nih, gitu kan. Padahal kita makannya cuman Iya. segini doang sebelum nyanyi. Jadi makan mentah kan ya, dikupas. Dikunyah. Terus telan dulu, tunggu tiriskan 1 jam. Baru minum air hangat. Oke. Mesinnya panas gitu. Iya. Itu yang alami ya. Jadi lebih ke pertolongan pertama pada suara hilang. Betul. Baru Kalau kemarin Wika kita juga Salim main kita- di acaranya trans reveal apa? Si Billy. Gender reveal. Transgender lu. Gender reveal. Gender reveal. Billy seru Gender banget. gender Syahputra. Iya. Anwar gue ya. Gender isi ulang. Reveal. Salah. Nggak boleh. Gender reveal. Tapi ngomong soal perform, soal apa namanya, manggung lah. Kan lagi rame-rame juga tuh soal riders artis. Ya. Ini dia. Eta. Kalau KPK nih ridersnya apa ya kira-kira ini? Kita itu ada Kembang. yang pertama itu yang udah pasti itu adalah pisang sisir. Nah, Oh, bisa. Pisang sisir itu adalah requestannya Jerry Mahua. Iya. Karena Pisang, memang pisang, itu ada favorit. Energi lah ya. Iya. enggak, karena aku ada GERD ya. Oh, good. Jadi kalau misalnya lagi kambuh, udah makan pisang. Pisang. Tapi kan udah enggak sekarang. Iya. Jadinya keterusan tuh, ada terus pisangnya. Iya, terusan sama Iya. kalau tapi, misalkan tapi ntar dulu, ada cerita lucu waktu itu di daerah mana? Kan di sana nggak semua belum. lucu banget kan? Nggak semua daerah ada si pisang ini kan. Pisang sisir. Iya, dibawain lah, ngomong udah aman ya kata ini. Udah aman ya pisang lo gitu. Oh iya, pas dateng segambreng gini pisang setandang. Pisang tanduk. Iya. Kalau mateng kayak gitu. Itu hijau. pisangnya segitu. Pengen sekalian aja tepung sama gorengannya gitu kan. Biar kita bikin di sini gitu. Itu salah gitu. Akhirnya udah lebih spesifik lagi. Itu kan apa. pisang hijau ya. Kita kan memperformnya kan ini ya 2 jam lagi ya. Masa kita harus nunggu 3 hari matang dulu? Kan enggak dong. Bener enggak dong. masih hijau nggak bisa Ya kan? diapa-apain. Kita mau bawa pulang juga naik pesawat 1 tandan gimana coba? Akhirnya dia apa-apain tuh pisang udah jadi pajangan aja. Ditinggal Iya. aja. Akhirnya kita lebih ditulis Iya. apa brandnya apa. Iya. Nah, dengar katanya sekarang masih hijau. Pisang hijau. Sama ada satu lagi riders kalau keluar kota kita untuk para klien harus menyiapkan labubu Tegal. Yang sudah duduk di car seat nempel di AC di bagian depan. Pakai baju warna-warni. Pakai baju warna-warni dan labubunya ada 5.
sebenarnya. Jelasin itu kenapa bisa ada. Jelasin, Bang. Sebenarnya gini, karena kan kita diminta riders ya. Iya. Diminta Banyak riders. tuh kan. Banyak ridersnya nih, oksigen apa segala macam, Iya, minuman ini segala minum, macam. ya, gitu. ciki-ciki gitu Kita kan. tambahinlah satu diselipin di tengah-tengah gitu kan. Labubu Tegal 5 dengan baju warna-warni sudah ditempel di AC bagian depan. Oke. Karena buat kita akan menilai para klien-klien kita. Oh iya, serius apakah apa mereka nih? membaca ridersnya Bener atau dibaca tidak ridersnya. Siapa yang paling suka bohong? Kok gue? Aku tidak bohong, aku hanya ngeles. Sering bohongin perempuan. Oke. Dikit. Nah, bohongnya gimana? Tadi ya kan ngeles-ngeles tuh bohongnya apakah suka Bakti di mana lo? Lagi OTW nih ternyata baru mandi. TW gue OTW kamar mandi. Bohongnya kayak gitu ya. Enggak, maksudnya kayak misalkan datang gitu. Oh hari ini ada photoshoot nih, terus harus bawa baju hitam, gue nya nggak bawa baju, terus bilangnya di laundry gitu. Oh gitu. Oh gitu. Tapi kan langsung ngambil dari rumah kan langsung ngambil, Terus gojek langsung langsung gojek, gojek, itu langsung nyampe. gojek, pada lupa gitu. Bohongnya di situ ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapakah yang paling suka ngilang? Hilang. Ngilang. Nih ini. lagi. Iya. Pernah main di salah satu klub di Jakarta. Iya. Kita baru main dapat 2 lagu. 2 lagu nih. Udah nggak ada. Kemana Bakti? Hilang ingatan kalau itu sih. Banyakan. Baru 2 lagu udah nggak ada. Iya lagi. Udah. Coba gimana? Udah kelihatan hilangnya? dari sebelum dia main tuh udah karena habis puasa. iya, Oh iya, habis libur Kita kan sebulan nggak stop kerja. tuh. Udah super Iya. excited banget Udah nih main nih. Oke, cheers. Tapi kan kadang-kadang kan harus ada yang jadi kipernya lah ya. Maksudnya sebelum naik lo jangan banyak Nah banyak. itu gua nggak peduli. itu salahnya. Itu pedilin loh. Tuh kan Bu manajer udah pasti kan manajer udah magri nih, lu jangan banyak sebelum naik nih. Enggak, dulu tuh udah gini ke gue. Iya dulu ngeliatin tuh. Udah gitu, udah gitu. Kayaknya ada yang akan aneh nih. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Kalau janjian, siapakah yang paling suka ngaret? Mr. Jerry. Iya lagi. Oke, jam 9 ya. Jam 9 pagi ya. Oke, set. Jam 10. 10.15. Oke, Jon. Pernah gua kan ada evaluasi tiap weekly lah, Oh, iya, weekly iya, meeting iya. kita Weekly kan. meeting, ya. Pernah weekly meeting bentrok sama acara gua siangnya gitu kan. Terus gua yang WhatsApp Japri Madon, manajer bilang, Jon, sorry Jon, kita harus dari pagi nih karena jam 12 gua harus cabut gitu. Nggak bisa nih lama-lama. Oke, gua bilang anak-anak ya. Oke, siap, anak-anak pada bisa. Pagi Wah, tuh. Iya, udah aman. Tiba-tiba tidur alarmnya lupa dipencet. Janjian jam 9. Dia yang ngajakin. Iya. Bangunnya lompat. Jam 9 bangunnya. Ini kok kayak ada yang aneh. Lagi tidur lagi nyenyak-nyenyak sambil tidur kayak ada yang lupa nih. Tiba-tiba, wah, kerja pas lihat jam 9 pas. Terus dia baru WhatsApp. Udah OTW kan. Anak-anak udah pada ngumpul nih. OTW, padahal OTW kamar mandi. Wah, itu langsung cuci muka, sikat gigi. Berangkat Dari rumah ke kantor jauh padahal. Jauh. Jam segitu kan lagi macet di Iya mana-mana sih, kan. macet-macetnya Jadinya sih. walaupun BSD Bintaro cuman 30 menit aslinya jadi kayak 45 menit. 2 hari lah. Jam 10 nyampenya udah pada ngumpul. So asik aja udah. Jon. Padahal gue yang atur. Iya. Gua mau ngedumel dia bos gue. Gua mau marah ntar gue dikeluarin gimana? Oke. Pertanyaan keempat nih ya. Siapakah yang paling bucin? Bucin. Kok Saling saya? tunjuk. Ini bucin tau nih. Oh iya ini sih. Dia nggak bisa Ayo, berhenti. Bung Jerry ya. Bucin ya? Iya. Dia mau nyampe mana? Iya. Kota manapun nggak berhenti video callan. Surabaya ke Kendari apa? Kediri. Nah, Surabaya Kediri. Jalur darat tuh Jalur kan? darat 4 jam. Video call. HX tuh. Wow. Video. Iya, Bini gue panggilnya miu. Kita yang dengerin gini.
nih mereka udah nggak ngobrol sebenarnya gitu ya. Udah nikah kan? Udah nikah. Udah. Oh, tapi sebucin itu ya. Iya tidur, nempel aja. Dia bawa ini phone holder, dia tempel kaca. Tempelin udah. Kalau lagi bosen gini, nih ada Andre. Teman-teman dilebatkan. Udah nggak tahu mau ngomongin apa kan? Libatkan teman-teman Anda. Iya, saya dalam hati matiin aja Je. Nggak apa-apa, kita lagi bareng. Acara running di GBK pagi-pagi akan datang. Rajon. Nah, kalau di GBK kenapa nggak diajak aja? Kan ada anak masih Ada kecil. Oh, jadi jagain anak. Jadi jaga anak di rumah. Oh, mungkin dia video call ke anak juga kali. Iya ke anak. Asik, ini bijak. Sama Iya, 15 lebih- menit mah cukup. Kalau anak ya. Sama lebih takut istri. Lisafi ini kan nama yang cukup unik untuk seorang penyanyi dangdut ya. Iya. Ya kan, kalau misalnya Lisa itu kemarin-kemarin terkenalnya Blackpink ya. Oh, iya. Padahal sebelum ada Blackpink udah ada Lisafi loh ya. Tapi jangan salah, Iya. Lisa Blackpink dengan Lisa V itu tanggal lahirnya sama loh. Serius? Serius, cek. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Maret. Oh, 27 Maret. Coba cek. Pasti beneran sama. Iya. Jadi pengen browsing. Lisa Blackpink tanggal lahir ya. Blackpink, iya. Oke. Ini. Oh iya bener. 27 Maret. Sama aku 97. juga. Andai aku kenal dia, ayo kita bikin ulang tahun bikin bareng. sesuatu ya. Kita tebak-tebakan bahasa ngapak ya. Kencot apa kencot? Kencot itu lapar. Lapar banget. Kalau nggak punya uang apa? Apa ya? Orang duit. Orang duit lah, perbaik. Pada baik. Perbaik ya kan? Kalau Rika tuh apa sih Rika? Rika itu ya kamu. Oh, Rika tuh kamu. Rika lah, Rika. Kira Rika nama orang. Enggak. Iya. Tapi maksudnya ini ya nggak hilang ya aksen modoknya. Enggak lah, kalau udah masuk ke kampungnya itu udah pasti kayak orang-orangnya semuanya isinya orang Jawa, udah pasti blutek. Kasus apa yang paling banyak diselesaikan? Banyak sih mas, kayak penyerobotan tanah kayak gitu kan, terus juga kasus perceraian, gono gini, hak-haknya dan sebagainya akibat dari itu. Kemudian korupsi, kasus korupsi juga kita sama teman-teman gitu kan. Macam-macam pengalamannya ini. Iya, kasusnya berat-berat tuh. Jadi pusing ngurusin hukum, healingnya nyanyi. Nyanyi bener. Gitu ya ceritanya. Hal baru, tempat baru tuh kayak kita tuh fresh gitu. Oh, jadi Sama mantai. oh ke pantai. Iya. Mainan air di pantai. Jadi putri duyung. Pakai duyung-duyungan tuh. Diving, Oh, nyelam. sempat diving juga. Oke. Aku ada oke. license tapi belum pro sih. Oke. Oh, diving tuh yang menyelam-nyelam. Iya, yang pakai oksigen. Pakai tabung gas itu Iya. ya? 3 kilo bukan? Jangan. Aku suka ini juga sih, melihara ponakan. Melihara. Melihara. Apakah ponakannya kucing, teman-teman? Jadi kan kakakku semuanya kan di kampung kan. Oh iya. Ya nitipin ke aku gitu. Oh jadi, oh. Di pengasuh. Ibu asuh ceritanya. Ponakan. Oh, jadi, Memelihara ponakan. Ponakanku banyak banget, Mas. oh jadi banyak Aku anak yang... 15. Hah? Anak 15 aku. Anak ke-15? Iya. Hah? Iya. Anak ke-15? Enggak, ini cara melahirkannya gimana? Kayak mama aku dong. Kemarin ketemu nggak nanya? Ya Allah, kan kemarin emang udah ketemu ya, udah sepuh tapi masih segar ya Iya. kan, masih walaupun kemana-mana pakai kursi roda tapi sudah melahirkan 15. 15 orang. Kamu anak Normal, keberapa? Kak. Anak keberapa? Normal. Anak Aku terakhir? ke-15. Ya Allah. Ya Allah. Itu mamaku melahirkan tuh nggak capek-capek lagi kan, karena udah bolak-balik melahirkan. Pas ngelahirin aku ngelahir sendiri dia. Oh iya. Iya. Udah autopilot deh. Iya, luar biasa tuh. Padahal bapak aku lagi lari-lari cari dukun bayi kan. Kalau zaman dulu tuh dukun bayi kan. Dukun bayinya datang, bayinya udah ada di luar. Mama saya batuknya udah keluar. Tapi maksudnya Masya Allah. produktif ya Bun. Iya, Tapi luar biasa. Aku Emang tuh mesti mau ayahnya lihat tuh mama. emang ya udah emang pengen punya anak banyak apa gimana sih? Iya, memang
karena bapak aku basicnya dari pesantren, dia itu katanya KB itu nggak boleh. Ya udah dikasih Tuhan berapa ya udah kita terima aja. Zaman dulu kan begitu. Ya zaman sekarang mah pada pusing. Sekarang ya, Puyeng. 2 anak cukup kan kalau Dua sekarang. anak lah ya. cukup, Iya, ya kan? Anak ke-15. Pendidikan kan harus ya ampun bayarannya mahal kan, ya Iya, gimana? Itu Wow. era sekarang ya nggak tepat sih. Tapi Kalau hebat sih ya. Era hebat zaman ya. dulu oke lah. Iya, anak ke-15. Masih speechless gua. Iya itulah. tidak mama menyangka aku. loh. Makanya kalau lihat mama aku tuh, aduh ya ampun. Berarti mama. kalau ngumpul keluarga banyak dong arisan. Banyak. Jadi kalau lebaran tuh bikin tarup. Iya, oh iya. Ya kan gak cukup rumahnya. Tarup itu kayak ini teman-teman ya, kayak tenda-tenda gitu ya teman-teman ya, dalam bahasa Jawa tarup ya. Oke. Knowing ya. Gimana rasanya punya saudara atau kakak banyak? Seneng, iya, aku seneng seneng ya? banget. Jadi kalau misalkan hari-hari spesial gitu kayak mama ulang tahun, apa aku ulang tahun suka pulang kan. Iya. Sering pulang kalau kayak lebaran, hari-hari libur panjang gitu. Iya. Jadi kita ingat kampung, Iya, terus iya, pengen iya. pulang, pengen ketemu mereka semua gitu. Oke. Karena apa ya, seneng gitu banyak keluarga tuh. Iya, rame sih. Banyak. Jadi kita nggak kesepian ya kan. Itu sih. Iya, maksudnya kalau nenek aku aja dulu, mama aku tuh 8 bersaudara. Itu aja udah banyak. Udah banyak. Mama aku 2 anak kali lipat ya kedua. sama. Iya, om yang terakhir tuh umurnya sekitar 40-50 tahun lah. Iya, tapi ya hebat sih. Luar biasa sekali. Tapi kan kalau misalnya saudara gitu kan punya banyak keinginan, punya banyak mau, tuh sering berantem gitu nggak sih kalau sama kakak-kakak gitu? Sebenarnya sering juga Iya. kayak waktu kecil tuh kan, karena kita kan kakak banyak. Kalau kita main terus dimarahin. Oh, iya. Pulang nyuci, Iya. pulang nyetrika, pulang nyapu, gitu gantian. Aku yang ngepel, kamu yang nyapu ya, Iya. gitu-gitu bagi-bagi Oh, iya, tugas. iya, Kita iya. kan nggak ada pembantu kan, gitu. Iya. Jadi semuanya Seru bener banget. automatically. Jadi kita mau nggak mau suka nggak suka ya harus kayak Iya, begitu gitu. Ngomong-ngomong waktu kecil kan dengar-dengar tadi ayah itu dari pesantren. Berarti dibesarkan di pesantren atau di luar pesantren pas kecil? Bapakku. Kakak dong. Aku ya. Jadi gini, aku tuh dulu sebelum papaku meninggal itu kira-kira 2006. Aku tuh berdebat. Maksudnya debat itu bukan debat yang bagaimana-gimana. Maksudnya minta aku untuk pesantren gitu kan. Beberapa kakak aku juga udah melakukannya gitu kan. Cuman pas aku nih kan dari kecil pendidikannya di Islamik terus kan. Jadi aku pengen sekolah umum. Aku berdebatnya itu aja sih. Waktu itu kelas 3 SMP kan. Beliau pas aku kenaikan kelas beliau meninggal itu. Sebelum itu kita berdebat kecil sebenarnya. Cuma antara aku sama dia berdua. Aku nggak tahu kalau dia mau pergi. Kalau aku beneran nggak tahu gitu kan. Kalau tahu kan aku bisa ikutin permintaan dia. Tapi nggak mungkin aku juga tahu juga kan akhirnya dia mau nggak ada gitu kan gitu. Jadi aku berdebat kecil. Aku akhirnya ambil umum. Aku minta sekolah umum dulu, negeri apa, kalau nggak keterima nanti aku pesantren. Aku masuk negeri. Ya udah jadinya nggak lanjut terus bapak nggak ada abis itu. Oke. Tapi ya mungkin dari doa juga ya, maksudnya masih nyambung lah karena misalnya bapak di pesantren dan sekarang kamu kan juga di pendidikan lah istilahnya ya, maksudnya dari di HUK, di S2-nya pengacara, sekarang juga mau cari Aku ikut bapak sih. doktor gitu itu kan. Itu ikut bapak sih. Itu kan kuat banget ya Itu akademisnya kekuatan ya. bapak itu sih. Iya. Kalau itu. Oke. Kalau seni di mama. Seni di mama. Nah, ngomong soal pas kecil juga, tadi pas lagi ngobrol-ngobrol katanya kecil juga punya ini pengalaman mistis ya, Mas. Oh iya, aduh itu kalau itu bener deh. Aduh kalau diceritain tuh ya kak ya. Iya. Mulai dari aku usia sekitar 4 tahun sampai 7 tahun lah. Gitu. Aku mengalami itu. Lihat langsung tiap malam gitu kan. Pokoknya kayak suara-suara yang keras. Jadi rumahku itu kan lantai 2 kan, atas bawah gitu kan. Suara itu datang dari atas, gede banget. Suara gede banget tuh kayak suara genderuwo kali ya gitu ya. Pokoknya serem banget deh. Pokoknya suara doang. Terus tiba-tiba
dia ngeliatin ke aku juga pernah gitu kan, tengah malam tuh pasti jam 12 tank ke bawah itu pasti mereka semua pasti datang Itu di rumahku. bisa ngelihat Ngeliat langsung, jadi aku tuh kalau udah lihat aku langsung lari terbirit-birit, aku cari bapakku. Oh. Gitu loh, aku nangis gitu kan, nangis terus, Pak aku lihat gitu kan, gitu apa gitu, aku ceritain gitu terus, aduh kasihan dia ngeliat aku kan, terus dibacain doa lagi. Terus kemudian keesokan harinya juga kayak gitu, terus rambut doang panjang gitu sampai ke ini, tapi nggak ada mukanya Kak Tommy, jadi dia tuh menghadap ke sana, aku tidurnya di sini, dia melihatkan ke aku, tapi maksudnya apa aku juga ngerti. Karena nongol begitu aja. Nongol aja terus gitu. serem sih, Aku sampai aku tampar-tampar dulu muka aku. Ini ngimpi nggak ya? Aku bilang gitu kan. Aku coba merem lagi. Aku takut gitu kan. Aku nangis gitu kan. Terus habis itu aku melek lagi. Iya masih ada Kak. Ya ampun. Aku mau kemana nih gitu kan. Aku mau lari nggak bisa gitu kan. Orang itu panjang banget tuh rambutnya tuh dari kepala sampai kaki tuh badan juga nggak ada. Cuma rambut doang. Kapan kamu menyadari banyak haters? Sejak aku pertama kali audisi DA. Oh, oke. Aku pertama kali audisi DA itu udah mulai dihujat. Oke. Pertama kali audisi DA itu udah mulai dihujat. Karena Aku nggak ngerti deh mereka hujatnya itu karena apa. Jadi kayak memang ya mungkin emang kerjaannya memang menghujat kali ya kayak. Jadi kayak walaupun kita mau gimana juga tetap salah gitu. Jadi kayak suka dibanding-bandingkan. Terus kayak apalagi pas aku di juara 1 itu banyak banget hate comment yang kayak bilang lu tuh nggak cocok jadi juara 1. Lu tuh kayak suaranya cuma segitu doang. Cuma menang teriak-teriak doang gitu-gitu. Iya, ternyata begini ya dunia entertain gitu. Udah mulai yang kayak baru tahu ternyata keras ya. Keras. Gitu. Enggak yang kayak kalau dulu aku lihatnya kayak Kak Lesti, Kara kayak enak ya jadi mereka kayaknya mereka tuh nggak pusing gitu, nggak mikirin apa-apa gitu. Nggak akan ada yang nggak suka sama mereka, pasti ada yang suka semua gitu. Ternyata aku mengalaminya sekarang dan aku tahu apalagi mereka bilang iyalah habis sinetron ini juga pasti nggak akan ada sinetron baru nih. Terus kayak oke. Lihat aja. Aku bakal berjuang gitu buat kalian semua biar mulut kalian itu ditutup gitu sama pembuktian gue gitu loh. Kalau orang mau resign dari sinetron harus meninggal apa gimana? Iya. Pak kalau sinetron kalau udah maksudnya itu kayak udah habis gitu kan kayak gak tiba-tiba meninggal aja tiba-tiba kecelakaan gitu. Kalau aku kan memang kecelakaan kemarin ceritanya di sinetron. Sampai kebanting-banting itu mobilku ceritanya sampai keluar aku sampai ada di bawah jurang gitu. Katanya emang kalau syuting-syuting itu makanannya terbatas ya. Jadi makanan. Kalau di lokasi syuting itu nasi kotak. Sumpah, itu 2,5 tahun saya ngeliat nasi kotak dulu sampai enak gue sumpah. Sampai enak saya kayak datang ke lokasi, "Dek, ini makanannya." Iya. Makasih. Di Prabu Muli. Ya. Tapi pengennya itu punya usaha juga di Jakarta gitu. Oh, oke. Doain ya, tim. Apa bukain apa? Kalau orang tua sekarang aku nggak tahu deh, perabotan deh kalau nggak salah di bawah. Ya apa sih namanya? Gue lupa mulu deh. Perabotan furniture. Iya, furniture. Iya. Agak susah ngomongnya ya. Iya, awalnya itu mau spare part motor, cuma nggak tahu deh, bapakku tuh emang kayak orangnya tuh emang agak gimana gitu agak ya, jadi unik kayak jadi agak sulit untuk berpikir mungkin ya. Jadi kayak tiba-tiba berubah, tiba-tiba ke furniture. Iya, bukan yang perabotan yang ini kan 5 ribuan pakai mobil pickup di keliling kampung. Enggak, Bang, salah. Kalau itu mending saya yang jualan, cepat habis itu mah kalau saya yang jualan. Kalau lagi teleponan itu sampai berapa lama? Oh, ini mah bucin banget ya kelihatannya ya. Iya. Agak malu sih sebenarnya Kak. Aku itu kalau video call ya. Iya, video call atau teleponan gitu ya. Kalau start aku tidur itu kan kadang jam 12. Iya. Jam 12 sampai besok pagi. Aku nggak mati-mati. Sumpah. Aku bisa itu loh kalau video call itu mati aku bisa tahu.
Lah, kan tidur. Iya nggak tahu bisa Sampai tahu. ketiduran. Iya sampai ketiduran. Jadi kayak Tetep nyala. anak-anak zaman sekarang sleep call. Ya gitu Allah. Kan. Ceritanya. Iya malu banget. Nah, umur 12 tahun itu tuh sebenarnya aku belum jadi penyanyi seperti sekarang kan, Kak. Dari nol banget dulu mah. Oke. Jadi kayak dulu tuh pernah aku ngamen gitu-gitu. Tuh, iya pernah ngamen. Ngamen, maksudnya Iya. beneran yang maksudnya di kafe-kafe gitu. Enggak, di pasar. Wow. Aku sama papa aku, sama adik aku, iya. Maksudnya satu keluarga. Kan kalau adik kan bisa nyanyi juga. Oke, adik bisa sama nyanyi. kayak Gia. Jadi dulu karena ekonomi belum stabil kan, Kak. Jadi aku bantu papa. Oh, oke. Jadi pas abis pulang sekolah aku ngamen di pasar. Pernah dibilang suara aku katanya dari apa namanya? Dari YouTube gitu, jadi bukan suara asli. Oh, iya. Ngerti nggak sih? Itu mungkin beneran terlalu suara- bagus. Nggak tahu juga. Amin ya kalau terlalu bagus ya. Jadi itu kayaknya suaranya bukan suara kamu deh Oh, gitu. gitu. Jadi Iya, kayak iya, aku iya. lip sync. Oh, dipikirnya Terus lip sync. kalau memang itu beneran suara kamu, aku sama adekku kan, aku kasih 20.000, kamu 20.000, adik kamu 20.000. Coba nyanyi lagu yang karaoke gitu. Aku request, bapak itu iya, request. iya, iya. Aku nyanyi dong, dilebihin sama bapak itu 50.000. Coba. Alhamdulillah. Iya. Kamu mengalami gosong-gosong gitu. Ya mengalami ya tuh, aku kan dulu mah hitam banget. Sekarang udah alhamdulillah lah, lumayan lah ya. Agak cerahan skincare. dikit ya. Pakai skincare. Alhamdulillah. Iya, iya. Irun banget aku dulu. Oh iya. Terus pas aku SD ya, pas aku SMP juga, aku tuh kan emang aktif banget sama entertain. Aku tuh nyanyi terus aku tuh. Kemana-mana tuh. Iya, nah jadi aku tuh memang suka izin gitu loh. Ini kalau kepala sekolahnya nonton, Bu, aku mau ya Bu. Suka bolos ya Bu, maaf. Jadi aku memang suka bolos dulu, Kak. Oh, iya. Terus apa namanya, kalau orang lain mungkin orang tua dipanggil karena nakal, aku dipanggil karena sering bolos, nyanyi terus. Ini nih siapa yang milih nih lagu Kamar Kos Kenangan ini? Kamar Kos Kenangan ini Kak Yogi. Aku mah kalau dikasih lagu gas-gas aja ya, kayak Oh, Yogi RPH. Iya. Udah ada aja Mas Yogi nih. Ya udah Isinya gitu. apa? Liriknya apa? Kok ada kamar kos segala? Liriknya apa ya? Searching aja deh, Kak. Ya udah nyanyi. Oh, nyanyi ya. Nyanyi. Masih teringat hujan di waktu itu, kamu rela jadi peneduhku. Masih teringat dingin di malam itu, hangat pelukmu menenangkanku. Harus belajar bahasa Jepang lah ya. Oh, nggak bisa. Sini aku Ara-ara ajarin. kimochi. Ara kimochi. Bukan yang itu. Oh, bukan yang itu ya? Yang mana? Misalnya nih memperkenalkan diri. Iya. Hajime mashite, namae wa Liga desu ka? Oh, gitu. Bisa itu banget. memperkenalkan diri. Boleh aku bawa nggak sih ke Jepang? Yo. Bisa buat translate. Bisa ya? Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Selamat Gitu, pagi. Ara kimochi. Pernah nggak kamu tuh di konser, itu kan bertemu dengan banyak orang ya, Iya. banyak manusia. Iya. Ada yang bau badan nggak? Aku kan di atas panggung, Iya, Kak. iya. Jadi aku nggak tahu. Oh nggak kecium? Kecium ya. Nggak tahu juga Oh, iya. kalau di bawah-bawah gimana. Tapi waktu itu aku pernah nih. Boleh semuanya angkat tangannya. Iya, Kata- bener. Kakak bau naga. Cuma memang mungkin beda di treatmentnya aja kali ya. Misalkan Iya. kalau cewek kan harus nanti kamu goyangannya begini ya gitu kan. Nanti kamu harus begini ya gitu Iya. kan. Cuma kalau laki-laki kan pasti ada batasan-batasan tertentu gitu Betul, kan. betul. Kan nggak mungkin kan misalkan laki-laki goyang itik gitu kan. Ya nggak mungkin kan guys ya. Cimol-cimol di bawah tuh nggak boleh jajan. Nggak boleh berarti? sama sekali Kak. Ya, karena ada tuh di depan RCTI yang di sebelah sana tuh. Nggak boleh sama sekali Kak. Gedungnya MNC TV itu kan. Itu kan banyak tuh cimol, gorengan. Nggak Itu enak-enak loh di situ. Batagor. Kakak tahu nggak Kak? Iya. Aku setelah keluar dari situ Kak, Iya.
itu aku langsung kalap jajan karena bunda kita nggak boleh jajan sama sekali guys. Yang namanya dunia sawer itu kalau kita ngelihat di panggung-panggung tuh banyak kan sebenarnya yang cewek-cewek. Betul. Iya kan, bahkan nyawernya gila-gila tuh. Gue ngelihat di YouTube tuh macem-macem tuh. Bahkan ada yang nyawernya kulkas gitu. Enggak juga ya? Bebek, inget gak ada Oh iya bebek ayam. Oke, iya. Lu pengalaman nyawer lu seberapa menyenangkan di sawer? Aku pernah di sawer sampai berapa ya? 50 juta guys. Wow! Itu saweran doang. Serius? Iya. Itu lebih gede dari bayaran dong berarti? Ya betul sekali. Aku tutup semuanya. Gitu, makanya aku dangdut nih guys. Dangdut is music of my country. Lu pernah nggak kayak, lu kan udah gue sawer, nyanyi lagi dong, ada tuntutannya gitu. Jadi kayak ada BM-BM-nya gitu. Ada nggak yang lu pernah diperlakukan seperti itu? Sejauh paling parah ya, kayak minta buat dicium aja sih. Wow. Ya, itu doang sih. Cuman kita kan menjaga etika ya. Iya. Kan. Jadi penyanyi juga ada etikanya guys. Dari nyanyi, dari stage itu pasti kita punya etika semua di panggung. Jadi kayak misalkan ada yang nyawer nih, minta cium dong. Minta cium gini-gini gitu kan. Gitu. Kita harus sebisa mungkin kayak bikin nanti dia juga aja ya. Kalau gua mah nanti aja ya. Di belakang aja ya. Oh tidak bisa. Nggak boleh kayak gitu ya? Kalau itu beda lagi biarnya guys ya. Beda lagi guys. Tapi lo pernah, karena lo mengagumi, pernah nggak menerapkan kehebohan dia di panggung gitu? Paling ini sih banyol-banyolnya doang ya. Kayak kata-kata contoh kayak misalkan lagu gitu. Diplesetin kayak misalkan bila ingin melihat kan gitu kan harusnya kan. Lagu bila ingin melihat berondong gitu kan. Itu doang sih paling. Ada plesetannya. Iya. Berondong di mana nih? Di dalam kolam apa? Di dalam kolam. Di alam. Jadi lo jadi mermaid ya berarti ya tadi ya? Oh, kan berondong di dalam kolam. Lebih ke kepiting sih. Kepiting. Kalau hobi, lu punya hobi apa? Hobi aku badminton. Oh, badminton. Iya, terus sama swimming aja berenang. Oh, berenang. Katanya memang berenang tuh bagus buat pernapasan. Yes, betul. Betul. Karena apalagi lu bisa tahan napas misalnya 4 menit, 5 menit. Yes. Itu tahan napas lu menyelam. Balik-balik. Ada namanya stone swim. Stone swim. Gaya batu. Bercanda tuh kalau gaya batu. Oh, ini kayaknya beneran. Enggak, bercanda bro. Dangdut banget dari Avan ya, dibesarkan oleh Dangdut Academy. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat TV ini udah wira-wiri deh. Alhamdulillah. Gimana sih Van? Kan ceritanya gini ya, ini Hannes story-nya, cerita jujurnya adalah gue punya anak, umurnya sekitar 6 tahun. Iya. Terus suka nonton sinetron. Iya. Di TV sebelah sih sebenarnya. Itu lagunya Oh Cinta Mengapa Tiba-Tiba itu kan. Betul. Terus bapak-bapak ini ganteng banget gitu kan. Itu siapa? Itu Avan katanya. Terus begitu di tracing kan, oh iya bener ini dari Dangdut Academy siapa gitu. Gimana ceritanya sih dari umur kalau misalnya kecil banget ya, itu Avan di dunia dangdut tuh? Aku udah mulai nyanyi dangdut itu umur 6 tahun aku udah. 6 tahun? Iya itu dia. Dan kalau di profil Instagramnya itu dipin ya? Iya. Yang tampil di TV sebelah itu ya? Iya waktu aku tampil waktu itu. Itu The Terong gitu? The Terong waktu itu aku umur 6 tahun. Jadi uniknya adalah dengan usia 6 tahun udah nyanyi lagu yang teknikal banget. Iya. Resepsi dunia. Jujur aku dari dulu emang udah terbiasa sama lagu-lagu kayak gitu karena papi juga kan nyanyi lagu-lagu kayak gitu kan. Jadi aku udah normal lah ngedenger lagu-lagu yang kayak gitu. Oh, siapakah si papimu yang itu? Dia lahir di sini. Oh, oke. Oke, jadi sempat ngobrol juga sama orang tuanya. Ternyata bokapnya Avan itu adalah Aan KDI. Betul. Wah Allah, tidak jauh-jauh pemirsa. Jadi papa juga dibesarkan di stasiun televisi MNC juga ya? Betul. Oke, Avan di sebelahnya berarti. Iya. Ini persaingan dong di keluarga. Persaingan sehat ya? Iya, persaingan sehat ya. Oh, jadi ceritanya tuh memang
karena background story-nya adalah bokap seorang Aan KDI, penyanyi dangdut, KDI 1 kalau nggak salah ya. Betul. Dan di situ lo dengerin tuh musik dangdut dari kecil. Merasa terpaksa nggak? Maksudnya kayak, aduh sebenarnya nggak suka nih gitu dari kecil. Enggak, jujur enggak. Karena apa ya, dari kecil tuh udah suka dangdut. Entah kenapa dangdut tuh kayak beda gitu. Kalau misalnya aku denger lagu lain kayak boring gitu. Bukan bermaksud ya. Sebenarnya secara timeline harusnya Kepalsuanmu rilis duluan. Oh gitu? Iya, karena lagu ini tuh aku ciptain waktu aku di kompetisi. Oh oke. Itu umur berapa berarti? Umur 14. Nggak gini loh, anak umur 14 mana yang menuliskan lagu tentang sebuah kepalsuan gitu. Nah, fun fact-nya ini karena aku ya aku juga bingung sih sebenarnya karena apa ya? Aku juga mikir nggak seharusnya anakku seumuran aku nih udah kayak cinta-cinta kandas seperti ini gitu. Tapi itu yang aku pikirin karena kan aku sempat mention juga tadi aku gampang bosan anaknya. Iya. Aku tuh selalu mikir kok zaman sekarang dangdut klasik udah menghilang gitu. Oh oke. Jadi aku pengen balikin dangdut klasik lagi supaya ada lagi gitu loh, muncul lagi di permukaan. Ketika tidak diwajibkan ikut upacara, dia sempat lupa lagu 17 Agustus. Bukan lupa, nggak hafal. Aku nggak tahu lagu 17 Agustus, lagu yang mengheningkan cipta, aku nggak tahu. Itu efek itu homeschooling sebenarnya kalau menurut gue. Oh enggak, kalau itu bukan efek homeschooling, itu efek karena kebanyakan denger dangdut. Lagu dangdut apa yang paling lo suka gitu dan nggak bosen-bosen sebenarnya? Kepalsuanmu. Wah sih, lagu sendiri dong. Berarti boleh di-spill ya, karena ini lagi promo juga Kepalsuanmu nih. Iya, sih. betul. Di-spill dong tipis ya, tipis. Refnya deh. Boleh. Kejam sungguh kejam, tega sungguh tega, kau tinggalkan aku karena dia. Gitu. Ini 14 tahun udah menulis. Aku juga bingung sih sebenarnya. Aku karena dia. Oh bukan kau tinggalkan aku sebenarnya. Apa sebenarnya? Kau campakkan aku sebenarnya. Cuman karena di demo aku sama mami papi dan sama produser aku juga katanya terlalu tua, terlalu dewasa liriknya. Jadi aku ganti kau tinggalkan. Menurut gue ini beban sih sebenarnya. Why? Karena dangdut itu kan identik sama perempuan sebenarnya, banyak yang cewek-cewek gitu loh. Kalau di off air ya, panggung-panggung kan yang banyak disawer nih yang cewek biasanya, terus itu loh. Tapi aku pengen ngebikin. Gimana nih? Jangan sampai ada kesetaraan gender. Oh iya. Pokoknya dangdut harus ada cowok. Nanti cowok yang nyawer cewek-cewek. Nanti cowok-cowoknya yang duduk di bawah pada gini semua. Aku pengen bikin kayak gitu pokoknya. Bikin merubah stigma. Iya. Emang ini doang. Cowok-cowok doang yang bisa nyawer, cewek juga bisa nyawer. Oh iya. Nyawer aku. Latihannya gimana sih kalau dance kan kadang kita ngerasa kaku ya, badannya kaku semua gitu kayak. Aku juga sampai sekarang masih kaku dance. Belajar sebenarnya dance itu kan tinggal gimana cara kita menyesuaikan dengan badan kita aja. Gimana caranya kita bisa bersatu sama badan kita. Bingung nggak? Bersatu dengan badan. Bersatu dengan badan, bingung nggak? Iya, agak bingung sih. Cuman boleh dijelaskan? Jadi gini, kadang kita kalau ngedance kan pasti ada suka ngerasa kaku. Cuman yang namanya dance itu ini. Ngasih feel. Bukan. Ngasih kekuatan. Bukan. Lagi-lagi hampir. Ilmu. Bukan hampir. Kekebalan tubuh. Bukan. Salah. Bukan.